Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini memimpin rapat penyampaian Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2025. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Metro Senin siang. Sidang merupakan lanjutan kesepakatan bersama rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Kota Metro 2025. Sidang diawali pembacaan surat pengantar Raperda APBD Perubahan disampaikan PLT Sekretaris DPRD Kota Metro Ade Erwinsa. Penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2025 mempertimbangkan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja APBN dan APBD. Hal itu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2025 terkait perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2024 yang berisi penjabaran APBD 2025. Paripurna beragendakan pemaparan postur perubahan APBD yang disampaikan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso. Pemerintah Kota Metro mengusulkan sejumlah penyesuaian perubahan APBD 2025. Kondisi itu merujuk sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah dengan penyesuaian dana transfer, hasil audit BPK, Silpa Anggaran 2024, serta selisih dividen Bank Lampung. Kebijakan APBD perubahan diprioritaskan sektor vital termasuk infrastruktur, pengendalian inflasi, dan sejumlah kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menjelaskan target APBD perubahan diproyeksikan mengalami sebesar 11 miliar 685 juta rupiah lebih, dari semula 1 triliun 87 miliar 523 juta rupiah menjadi 1 triliun 99 miliar 209 juta rupiah. Angka itu mengalami kenaikan 1,07%. Sementara dari sisi proyeksi belanja daerah semula 1 triliun 97 miliar 523 juta rupiah lebih bertambah menjadi 1 triliun 123 miliar 232 juta rupiah lebih. Dari penghitungan sektor belanja daerah, terjadi defisit sebesar 24 miliar 22 juta rupiah lebih. Bambang menyebut terjadinya defisit ditutupi menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa tahun 2024 sebesar 26 miliar 22 juta rupiah. Rincian sisa Silpa sebesar 2 miliar dipakai untuk penyertaan modal di Bank Lampung. Perubahan terjadi pada pergeseran kegiatan antara perangkat daerah, penambahan kegiatan baru, kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, hingga pagu indikatif. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah bakal didanai melalui belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Dari sisi indikator makro, pembangunan pemerintah Kota Metro melakukan perubahan target berdasarkan hasil kinerja tahun 2025. Pemerintah menyiapkan sejumlah skema terkait pemulihan ekonomi dan laju inflasi penyesuaian kebijakan nasional. Selain itu, perubahan APBD juga berpedoman pada perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2025. Penyusunan anggaran dan belanja menunjuk edaran pemerintah Provinsi Lampung, Inspektorat, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Metro. Jajaran eksekutif dan legislatif berupaya menggenjot pencapaian target sebagai indikator keberhasilan daerah. Pembahasan itu memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari perubahan APBD 2025. Perubahan APBD merupakan hasil kajian yang dilakukan secara objektif dengan menyasar kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pembahasan meliputi reformasi terkait sejumlah aspek yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Sidang Dewan Kehormatan sehat. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini,
dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro Senin 22 September 2025, rapat ketiga masa sidang ketiga tahun sidang 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Garis miring B, garis hubung 4, garis miring 2025. Sifat penting rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Metro di Metro, dengan hormat, sehubungan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. 2. Rancangan peraturan Wali Kota Metro tentang penjabaran perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. 3. Nota keuangan perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. Untuk itu, kami mohon agar rancangan peraturan daerah tersebut dapat segera dilakukan pembahasan untuk kemudian selanjutnya disampaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung agar dapat dievaluasi. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, cap dan ditandatangani. Beserta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro atau yang wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih yang seterusnya kepada pimpinan dan anggota Dewan serta seluruh masyarakat Kota Metro yang agar dapat menjadi Kota Metro yang bahagia, berpendidikan, sehat, sejahtera, setiap usaha dan kerja keras kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Forkopimda Kota Metro, PJ Sekretaris Daerah Kota Metro, para staf ahli Wali Kota Metro, para asisten Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita berbahagia. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disampaikannya Raperda Kota Metro tentang kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Metro yang telah menerima dan menyempurnakan usulan kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA serta perubahan prioritas platform anggaran sementara PPAS tahun 2025. Semoga ini dapat menjadi momentum untuk kita memantapkan langkah dan saling bersinergi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah kita cita-citakan bersama. Terima kasih yang seterusnya kepada pimpinan dan anggota Dewan serta seluruh masyarakat Kota Metro yang agar dapat menjadi Kota Metro yang bahagia, berpendidikan, sehat, sejahtera, setiap usaha dan kerja keras kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Perubahan APBD yang kami sampaikan ini mencakup rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2025 dengan tetap mengacu pada program perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 maupun KUPA dan perubahan PPAS yang telah kita sepakati bersama. Dan yang tak kalah pentingnya, penyusunan Raperda perubahan APBD ini tetap memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun prioritas daerah. Dapat juga kami sampaikan bahwa penyusunan perubahan APBD tahun 2025 ini juga mengakomodir penyesuaian pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2024
tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 menggeser beberapa belanja untuk dialihkan pada belanja yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur, pengendalian inflasi, dan beberapa kegiatan prioritas lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perubahan APBD tahun 2025 ini, beberapa hal yang melatar belakangi perubahan adalah sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, penyesuaian data transfer hasil audit BPK atas pengelolaan keuangan tahun 2024 yang menyebabkan selisih sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dan penataan alokasi pagu belanja yang kembali disesuaikan dengan output kinerja dari setiap kegiatan. Lebih lanjut, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 menjadi acuan penataan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja. Perubahan terjadi pada pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, hadirin para undangan yang berbahagia, secara garis besarnya, Raperda Perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, perhitungan dan proyeksi pendapatan daerah total perubahan pendapatan tahun 2025 diproyeksi sebesar Rp1.099.429.480 dari semula ditargetkan sebesar Rp1.587.847.863 mengalami kenaikan sebesar Rp11.685.581.617 atau naik sebesar 1,07%. Kedua, belanja terjadi kenaikan target belanja dari semula diproyeksikan sebesar Rp1.927.847.863 bertambah menjadi Rp1.123.232.113.008 sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp22.283.528. Ketiga, penerimaan pembiayaan melalui sisa lebih perhitungan akhir atau SILPA. Adapun SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit dengan mengacu pada hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2024 sebesar Rp22.622.528. Sedangkan dari sisi pembiayaan pada penyertaan model Bank Lampung ditargetkan tetap sebesar Rp2 miliar. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutupi sebagaimana yang telah kami sampaikan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, hadirin undangan yang berbahagia. Harapan kami dan menjadi harapan kita semua tentunya melalui perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini kiranya pelaksanaan program dan kegiatan walaupun dilaksanakan dalam waktu yang terbatas namun dapat berjalan maksimal sehingga berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta daerah. Terima kasih yang seterusnya kepada pimpinan dan anggota Dewan serta seluruh masyarakat Kota Metro yang agar dapat menjadi kota metro yang bahagia, berpendidikan, sehat, sejahtera, setiap usaha dan kerja keras kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Dewan terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disampaikannya Raperda Kota Metro tentang dan untuk rapat paripurna berikutnya yaitu pandangan umum fraksi-fraksi atau penyampaian Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD. Lagu Wajib Bagimu Negeri. Hadirin dimohon.
hadir dimohon berdiri. Yang terhormat, Saudara Wakil-Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota beserta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro atau yang Kota Metro. Yang kami hormati pimpinan parpol dan ormas Kota Metro atau yang mewakili, rekan-rekan pers, dan marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala